Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang ini kita diberikan kesempatan untuk silaturahim ya, meskipun secara virtual. Jadi memang ini salah satu upaya melestarikan tradisi lama Smedzi rapat di Jumat siang itu ya. Nah, ini berhubung karena sedang pandemi, ini sedang tiarap, kita banyak pekerjaan yang pending, termasuk beberapa pelatihan yang sedianya itu sudah jalan 5 Juli kemarin ya, Kaspak itu jalan 5 Juli, harusnya ini 5 desa, 5 angkatan, 5 desa, ya tapi karena PPKM Mikro kemudian pending sehingga ya kapan belum tahu. Nah ini salah satu supaya tidak gabut di rumah itu ya, jadi istilahnya anak sekarang. Nah ini kita silaturahim juga supaya ada manfaatnya. Ini maka kita coba inisiasi acara ngobrol wirausaha atau ngobras. Nah ini nanti santai saja, nanti hari ini akan dengan narasumber Pak Yulianto. Nah, dia adalah pengusaha ternak kambing, kemudian nanti akan dimoderatori oleh Pak Nurkani. Pak Nurkani kebetulan dia juga punya usaha minimarket ya. Nah, ini saya kira mungkin semoga bisa menjadi konten yang bagus untuk Smedzi. Semoga nanti bisa kita ilmu yang didapat dari diskusi hari ini bisa kita delivery ke berbagai sosmed yang ada, mungkin di web atau di Instagram ataupun di FB atau yang lain. Mungkin saya kira tidak perlu saya panjang lebarkan, jadi mari kita mulai acara hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu saya serahkan pada Pak Nurkani selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana atas rahmat dan hidayahnya, ternyata pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul walaupun jarak jauh gitu. Jadi perlu sebelumnya mungkin kami sapa dulu di sini. Ada Pak Irianto, Pak Yulianto, Pak Muhammad Iskandar, Pak Dudi, Pak Soni, dan Mas Latif. Gitu ya. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain, ini di siang hari ini kita ingin membahas, ya istilahnya memang ngobras bareng, ngobrol-ngobrol. Harapan kami dari obrolan ini, selamat siang Mas Latif, lah kok terus hilang meneh iki piye kuwi? Ya. Oke, jadi harapan kami dalam pertemuan di siang hari ini walaupun tidak langsung bertemu, ini bisa menambah rasa kangen kita terhadap keluarga besar Smedzi pada umumnya. Yang kedua juga sedikit banyak kita juga pengen tahu track-track atau tip-tip sebenarnya apa sih yang namanya usaha ternak itu gitu loh. Kenapa kok usaha ternak itu kok dianggap berhasil atau dianggap menguntungkan, sedangkan ternak itu kan hubungannya dengan barang-barang hidup gitu loh. Sehingga ini kan mau nggak mau ya nek orang Jawa itu istilahnya tangannya kudu adem gitu ya. Nah itu monggo ini ada pas mumpung Pak Yuli juga satu dia sebagai pelaku usaha di dunia peternakan. Nah, monggo ini teman-teman ini istilahnya ya pengen ngasuh kawruh lah gitu sama Pak Yuli. Mudah-mudahan nanti teman-teman itu dapat masukan sehingga bisa menambah wawasan dari teman-teman ini untuk bisa membuat usaha-usaha yang baru
mungkin bisa juga peternakan. Itu saja pembukaan dari kami. Untuk waktu dan tempat selanjutnya saya berikan kepada Pak Yuli. Monggo waktu dan tempat. Matur suwun. Pak Yuli, mohon maaf, mikrofonnya belum dihidupkan, Pak Yuli. Oke. Oke. Terima kasih Pak Nurkani dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sehat, sehat-sehat. Dengan kondisi yang seperti ini, kita sudah sepatutnya bersyukur masih diberikan waktu, kesempatan untuk bertemu walaupun secara virtual. Sudah lama banget kita nggak kumpul-kumpul, apalagi semacam family gathering atau apalah namanya. Hampir 2 tahun mungkin ini ya, 1,5 tahun lah. Semua kegiatan terhambat, baik kegiatan aktivitas sehari-hari, apalagi kegiatan bisnis, hampir semuanya lah terkendala. Terima kasih kepada teman-teman semua yang memberikan kesempatan kepada saya secara pribadi untuk sharing tentang bisnis di bidang peternakan. Jadi kalau judulnya memang terlalu besar, terlalu berat bagi saya. Jadi akan saya lokalisir peternakannya itu kita batasi. Bukan unggas, bukan ternak besar, tetapi ternak sedang, ternak ruminansia, wabil khusus kambing dan domba. Jadi nanti karena ini adalah audiennya atau teman-teman belum pelaku langsung peternakan, saya akan menyampaikan kunci-kunci prinsip dasar yang menjadikan sebuah bisnis peternakan itu bisa berhasil atau bisa profit atau bisa sukses. Gitu ya. Jadi kita lokalisir peternakannya adalah peternakan ruminansia kecil, yaitu wabil khusus kambing dan domba. Kenapa bukan sapi, kenapa bukan unggas, tentu saja nanti akan saya sampaikan alasan-alasan logisnya, alasan-alasan ekonomisnya. Oke. Mohon maaf ini sambil ngomong, jadi siapa saya pakai headset mungkin suara nggak masuk di situ ya suaranya ya. Ya ini si kecil ini masih terdengar jelas. Waduh, Dedek. Maksudnya Pak, nggak apa-apa Pak. Pak Yuli sudah masih terdengar jelas. Oke. Aman. Nje. Oke. Ini tunggu ya. Operatornya saya bikin slide, ada 10 slide untuk biar membantu memperjelas apa yang saya akan sampaikan. Minta hostnya buat bisa share screen. Untuk host bisa minta saya biar bisa share screen. Mas Dudi. Sudah Pak. Silakan share screen. Oke, ya. Oke. Mana ya? Di full screen aja Pak Yuli biar ya. Di full screen tampilannya. Nah, ini.
Udah. Belum ya? Oh, udah. Oke, jadi kita batasi temanya adalah khusus kambing dan domba. Biar lebih fokus, bukan sapi, bukan ternak ruminansia besar, bukan unggas. Nah, ini adalah salah satu materi pelatihan saya kepada peternak-peternak pemula di tahun yang lalu. Saya pernah mendapatkan data dan informasi dari BPS yang dikutip oleh Kompas tahun 2020, bahwasanya salah satu, bukan satu-satunya ya, saya koreksi, salah satu atau salah dua dari sektor usaha yang masih bisa tumbuh positif itu ada dua, yaitu sektor agribisnis dan sektor komunikasi dan telekomunikasi. Yang lainnya tiarap semua, bahkan minus. Pertumbuhannya adalah minus. Konstruksi, jasa, pariwisata, semuanya minus. Nah, ini kenapa terjadi? Bisa dimaklumi bahwa dengan kondisi yang semuanya terbatas, ya, semuanya dibatasi, orang boleh dibatasi tidak boleh berpergian. Orang boleh dibatasi tidak boleh piknik, tidak boleh kemana-mana. Tapi hampir tidak mungkin atau mustahil kalau orang dibatasi tidak boleh makan, kan? Artinya apa? Artinya bisnis yang akan establish, akan bertahan sepanjang masa adalah hanya ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah bisnis bidang pangan, yang kedua adalah bisnis bidang energi. Bidang telekomunikasi, informasi, saya kira mengikuti dengan era informasi modern sekarang ini. Tapi yang paling pokok adalah kita tidak boleh kemana-mana, tidak boleh pergi, tapi kan nggak mungkin tidak boleh makan. Artinya ya mau tidak mau, suka tidak suka, sektor ini, sektor agribisnis, sektor makanan, walaupun beberapa saat sempat terguncang, tapi toh akhirnya kita sebagai manusia, sebagai warga, sebagai masyarakat, pada akhirnya yang diutamakan adalah pakan dulu, kan? Semuanya mangan dhisik. Makanya kan 3M itu oke, tapi kan salah satu cara untuk meningkatkan imunitas supaya tidak terinfeksi oleh atau bertahan dari infeksi COVID adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Meningkatkan daya tahan tubuh ini bisa diperoleh kalau kita bisa makan dengan baik, kita makan dengan bergizi, dengan teratur. Itu salah satunya. Kenapa bidang ini masih bertahan sampai saat ini? Apalagi kalau kita ngomong ternak kambing perah maupun pengemuan. Kalau kita ngomong permintaan daging domba di daerah istimewa Yogyakarta, 3 kabupaten saja, Sleman, Bantul, Kota, itu tidak kurang dari 400 sampai 500 ekor domba yang dipotong setiap hari. Setiap hari. Apakah kita mampu dari Sleman, Bantul, Kota Jogja menyediakan mensuplai itu? Enggak. Sebagian besar, masih sebagian sangat besar disuplai oleh orang luar Jogja. Demikian juga kalau kita ngomong susu kambing ya khususnya. Kebetulan sekali kita itu di daerah Jogja adalah satu-satunya sentra pengolahan susu kambing terbesar di Indonesia. Tepatnya di daerah Turi, Kabupaten Sleman, daerah mirip ya, Girikerto dan sekitarnya. Itu satu-satunya sentra pengolahan susu kambing terbesar di Indonesia. Kebutuhan dia saat ini ada beberapa pengolah, mungkin 10 sampai 12
pengolah susu kambing menjadi bubuk, itu totalnya kira-kira 6.000-7.000 liter per hari. Nah, seberapa besar yang bisa disuplai oleh peternak-peternak lokal Jogja? Jogja itu ya Jogja Sleman, termasuk Bantul, termasuk Gunung Kidul. Tidak lebih dari 30% ya. 70% suplai susu sebagai bahan baku susu bubuk, susu kambing bubuk itu disuplai oleh orang luar. Mulai dari Banyuwangi, Jember, Lumajang, pokoknya mulai dari Banyuwangi itu larinya sampai ke arah barat ini larinya ke Turi. Nah, kalau dari barat mulai dari Tegal, Selawi, Cilacap, Purwokerto, Pemalang, Pekalongan, Kendal, Wonosobo, Magelang, Temanggung larinya ke Sleman semuanya. Dan itu mencapai 70% dari kebutuhan bahan baku susu. Artinya apa? Artinya peluang pasar amat sangat luar biasa besar. Apalagi kondisi saat ini, beberapa minggu ini, apalagi booming kaitannya dengan rebutan susu beruang, yang notabene itu adalah sebenarnya susu sapi. Permintaan susu kambing luar biasa meningkat, mungkin berlipat-lipat peningkatannya. Jadi hampir kekurangan para peternak produsen susu kambing itu. Nah, inilah dampak dari pandemi COVID, terutama kaitannya dengan kalau bicara kita tentang susu kambing. Jadi kebutuhannya jadi berlipat-lipat. Suplai amat sangat kurang sekali kondisi saat ini. Itu dari sisi pasar. Kemudian alasan kenapa saya milih kambing dan domba adalah terutama dari kebutuhan modal dibanding kita milih bisnis unggas maupun ternak besar. Ternak besar itu ya sapi. Itu tidak terlalu besar atau ya lebih ringan, lebih kecil lah kebutuhan modal yang diperlukan untuk memulai bisnis. Bandingkan sapi dibanding dengan ruminansia kecil, kambing domba bandingannya mungkin 110, 120. Kalau sapi satu, kalau kita main pengemuan bisa jadi malah 30-40 ekor kalau pengemuan domba. Tapi kalau sapi dibandingkan dengan kambing perah bisa 110. Satu ekor sapi bisa untuk 10 ekor kambing. Nah, itu kebutuhan modal yang tidak terlalu besar dibutuhkan untuk memulai bisnis ini. Nah, salah satu keunggulan lagi dari sifat ruminansia kecil kambing dan domba adalah dia mudah atau cepat berkembang biak. Bisa beranak lebih dari 1 ekor. Bisa 2 ekor, bisa 3 ekor. Bahkan kadang-kadang 4 ekor. Prolific namanya. Jadi mudah berkembang biak. Akan berbeda dengan ruminansia besar seperti sapi. Pada umumnya adalah 1 ekor anaknya. Dari sisi analisa usaha, saya sudah banding-bandingkan pasti lebih menguntungkan ruminansia kecil kambing dan domba kalau kita bandingkan dengan sapi. Kenapa tidak unggas? Nah, itu di bawahnya nanti ada lagi kambing dan domba juga salah satu ternak yang paling familiar dengan masyarakat. Nek wong desa, wong setengah kota, orang ngerti kambing, domba ya kebangetan gitu. Jadi sudah umum, sudah familiar. Nah, alasan berikutnya adalah pemain besar, konglomerat, pemodal besar, belum banyak yang bermain di sektor ini. Kalau kita bicara sapi, sudah raksasa-raksasa, konglomerat sudah main, baik main pengemuan fattening dalam negeri maupun terutama impor. Sehingga
dari aspek pasar terutama penuh ketidakpastian kalau kita main di ruminansia besar khususnya sapi. Demikian juga unggas. Unggas itu mulai dari sektor hulu sampai hilir hampir semuanya dikuasai oleh pemodal besar. Dari sisi pakan, dari sisi obat, dari sisi bibit, dari sisi pasar semuanya dikuasai oleh pemodal besar. Sehingga kita tidak akan pernah bisa berkreasi. Tidak akan pernah bisa berinovasi kalau kita terjun di perunggasan. Makanya saya secara pribadi milih ruminansia kecil yang dari sisi bibit bisa mengembangbiakkan sendiri, dari sisi pakan bisa berinovasi sendiri, dari sisi modal tidak terlalu besar, dari sisi pasar penjualan tidak terlalu sulit. Itulah salah satu atau beberapa alasan kenapa kita memilih atau kami atau saya memilih kambing dan domba sebagai pilihan bisnis peternakannya. Nah, tapi tidak sesederhana itu kalau di perjalanannya. Kalau tingkat keberhasilan atau sebuah keberhasilan itu kita bisa bagi dua antara faktor teknis dan faktor non teknis. Faktor teknis sangat besar pengaruhnya itu akan berhasil atau tidak. Sangat besar pengaruhnya. Faktor non teknis misalnya jiwa wirausaha, pantang menyerah, tidak mudah menyerah, pembelajar, inovatif dan sebagainya, termasuk manajerial, manajer memanage SDM, memanage cash flow dan sebagainya. Tapi tingkat keberhasilan tertinggi ditentukan oleh faktor teknis, terutama on farm-nya. Kalau kita main seperti tadi disebutkan oleh Pak Nurkani adalah ini masalahnya ngopeni hewan hidup. Ngopeni binatang ternak yang notabene hidup. Sehingga kalau kita bikin analisa usaha itu agak susah sekali untuk menentukan parameter-parameter yang tepat atau pas. Semuanya berfluktuasi beriringan dengan waktu. Nah, tantangan-tantangannya ada di situ. Tadi dari sisi peluangnya sebesar itu, tapi tantangannya juga cukup besar. Terutama dari faktor teknis. Banyak teman-teman calon peternak atau peternak-peternak baru yang mengandalkan modal besar. Dia sudah kerja di BUMN, menjelang pensiun atau kondisi permodalannya kuat, bikin kandang besar, kapasitasnya besar, beli bibit macam-macam, gulung tikar. Itu banyak sekali. Karena apa? Karena faktor teknisnya tidak dikuasai. Keberhasilan terbesar ada di faktor teknis on farm-nya itu. Kita harus tahu jenis jenis kambing atau jenis dombanya. Kita harus tahu kira-kira umurnya berapa. Tujuan beternaknya harus jelas dulu. Ya, apakah mau pengemuan, mau breeding atau mau milking. Nah, ini yang nanti akan saya kupas lebih jauh. Jadi ada faktor teknis, ada faktor non teknis. Faktor teknis sangat besar pengaruhnya, mau berhasil atau gagal. Dan banyak pendatang-pendatang baru di dunia ternak kambing domba yang gagal. Karena apa? Karena ilmunya, pengalamannya belum lulus ibaratnya kalau orang sekolah. Termasuk juga kalau kita ngomong pengemuan, salah satu kendalanya adalah keterbatasan pakalan atau bibit. Pada saat demand tinggi, suplai bibit sedikit, ya mumet juga. Biasanya diikuti dengan harga yang tinggi juga. Jadi ada kita ketergantungan dengan pasokan bibit atau pakalan. Gitu ya, saya teruskan. Nah, kalau kita ngomong bisnis atau usaha di ternak kambing domba, ada 3 fokus atau 3 jenis yang harus kita fokuskan, harus kita pilih.
untuk kita kita seriusi, dan itu akan membedakan langkah ke belakangnya. Misalnya ada tiga jenis usaha di bidang kambing dan domba. Yang pertama adalah breeding. Breeding itu beranak pinakkan, mengembang biakan, memperbanyak populasi. Baik itu breeding domba, breeding kambing pedaging, maupun breeding kambing perah. Hasil utama dari breeding adalah anakan atau bakalan. Ada hasil samping kalau kita breeding kambing perah, yaitu susu, kalau produksi susunya melimpah sehingga masih sisa setelah dikonsumsi oleh cempe. Nah, kunci di breeding adalah harus efisien di pakan. Karena jangkanya panjang. Katakanlah kalau kita breeding itu minimal butuh 1 tahun untuk bisa menjual anakannya. Butuh bunting 5 bulan, butuh siap jual mungkin sekitar 5-6 bulan, sehingga butuh waktu prosesnya sekitar 1 tahun baru bisa jual hasil dari breeding itu, yaitu berupa bakalan atau anakan. Sehingga nafasnya panjang, modal reserve modalnya juga harus kuat sehingga bisa bertahan. Dan salah satu kunci keberhasilannya adalah harus efisien di pakan. Makanya breeding yang paling menguntungkan adalah pola-pola tradisional simbah-simbah, kakek-kakek yang dengan metode gembala itu. Menggembalakan, punya 20, punya 30, digembalakan di lapangan, di pematang sawah, itu low cost. Jadi biaya produksinya rendah, sehingga kalau dia bisa beranak pinak, profit marginnya jauh lebih tinggi daripada breeding intensif. Breeding nggak bisa intensif, nggak bisa intensif dengan pakan semuanya beli, dengan pakan yang harganya mahal, tidak akan pernah masuk nanti hitung-hitungan bisnisnya pada saat kita menjual output atau produknya atau cempe atau bakalannya. Gitu ya. Pilihan pertama breeding. Kemudian pilihan kedua adalah penggemukan atau fattening. Baik domba maupun kambing. Nah, ini produk utamanya adalah daging atau karkas. Kalau kita ngomong fattening atau penggemukan, kita harus ngomong secara intensif, secara serius. Karena zaman sekarang itu teman-teman yang main di fattening atau penggemukan sudah tidak butuh lagi 3-4 bulan. Butuh waktunya hanya 1,5 bulan sampai maksimal 2 bulan sudah siap potong. Jadi domba, terutama domba ya, ini terkait dengan permintaan pasar. Perlu diketahui bahwa sate yang tersebar di wilayah kita, di wilayah Yogyakarta ini, itu ngapusi itu. Namanya sate kambing, tapi yang dipotong adalah domba. Ya. Yang dipotong itu domba. Kecuali daerah atas, Gunung Kidul, Klaten ke arah Kartosuro, sana memang betul yang dipotong kambing. Tapi kalau sentra sate, ya, mana itu Pak Pong, Bantul dan sekitarnya, kemudian Kalasan, Ngemplak, Jalan Wonosari, itu semuanya daging domba, bukan daging kambing, walaupun judulnya sate kambing. Iya toh? Sate kambing. Itu daging domba itu. Yang dipotong tiap hari itu domba. Dan domba betina. Kenapa domba betina? Karena harganya murah. Paling enggak 70% dari 60-70% dari domba jantan harganya itu. Kisaran harga di sekitar 900.000 1 juta yang dipotong tiap hari itu. Nah, ngomong penggemukan, kita ngomong secara intensif. Teman-teman itu 1-2 bulan itu sudah siap potong.
bobot bakalan misalnya 15 kilo dalam waktu 2 bulan. Bisa jadi 22, 23, bahkan kalau genetiknya bagus, breednya bagus, bisa jadi 25 kilo. Marginnya luar biasa, bisa 10% profit marginnya. Dan intensif. Tapi salah satu kelemahannya adalah ada kalanya suplai bakalan itu sangat terbatas. Sehingga teman-teman ada yang bikin kandang kapasitas 500, kapasitas 1000, tapi karena bakalannya hanya ada 100, 200, kapasitas yang terisi hanya 10-20%. Gitu ya, satu. Yang kedua, yang membedakan antara fattening dengan breeding dan milking atau perah adalah kalau kita beli bakalan atau bibit, masuknya adalah modal kerja. Karena dalam waktu 2 bulan sudah jadi uang lagi. Tapi kalau kita beli bibit atau bakalan untuk breeding, untuk dikembangbiakan, atau beli bibit atau bakalan untuk diperah sebagai kambing perah, itu masuknya adalah modal investasi. Karena kambing perah, kambing breeding itu bisa berproduksi, bisa produktif sampai umur 8, 9, 10 tahun. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, pilihan yang ketiga adalah milking atau perah, ternak perah, terutama kambing ya. Karena kalau domba ini belum terlalu familiar. Walaupun ada sudah ada yang masuk ke Indonesia, domba perah awasi namanya, tapi belum familiar. Kita ngomongnya kambing perah saja. Hasil utamanya adalah susu. Nah, hasil sampingnya adalah cempe atau anakan atau bakalan. Dan ini juga sama-sama intensif. Seperti kita kalau bermain fattening atau penggemukan. Bibit harus bagus, pakan harus bagus, perawatan kesehatan harus selalu standby, dijaga untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan produksi susu harian. Itu ya 3 fokus usaha yang bisa dipilih antara breeding, fattening, milking. Karena masing-masing membawa dampak atau konsekuensi tersendiri. Termasuk manajemen pakan, manajemen cash flow akan sangat berbeda antara breeding, fattening, dan milking ini. Kalau milking ini kalau sudah berproduksi, kita akan mendapat potensi penghasilan harian. Karena kambing perah itu diperah setiap hari dan 2 hari sekali diperah. Tiap pagi dan sore. Jadi potensinya bisa menghasilkan pendapatan harian kalau kita main kambing perah atau susu. Kalau fattening, kita bisa mengagendakan atau merencanakan pendapatan bulanan atau setengah bulanan bisa. Tinggal merencanakan jadwal tebar dan jadwal panen supaya mungkin 2 minggu sekali panen atau sebulan sekali panen. Tergantung juga kepada kapasitas kandang. Nah, ini adalah 4 kunci sukses on farm ya, on farm secara teknis. Kalau kita mau berhasil di dunia usaha ternak kambing dan domba. Bibit adalah salah satu faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan kalau kita mau ternak kambing dan domba. Wabil khusus untuk jenis usaha breeding dan milking atau susu. Bibit tidak akan menjadi faktor utama di usaha penggemukan. Karena usaha penggemukan itu sebenarnya intinya adalah bengkel. Makanya kalau cari bibit untuk digemukkan itu jangan yang sudah gemuk. Percuma kalau sudah gemuk digemukkan. Ngapain? Kita tidak akan mendapatkan pertambahan bobot harian yang signifikan atau yang tinggi. Dipilih biasanya ya setengah gemuk atau syukur atau yang kurus tapi kondisinya sehat. Kondisinya sehat.
Dengan kita treatment, kasih vitamin, antiparasit, antibiotik, obat cacing, cukur, maksimal 60 hari sudah kita jual. Kita akan mendapatkan yang namanya compensatory growth. Kalau kita ngomong pengemukan. Jadi memindahkan ternak domba dari kondisi yang kurang bagus, baik dari sisi kandang, dari sisi pakan, dipindah ke kandang kita dengan kandang yang lebih bagus, lebih layak, pakan yang jauh lebih bagus. Makanya yang akan kita dapat adalah compensatory growth, pertumbuhan kompensasi. ADG-nya jadi tinggi, bisa 200 lebih, 250 gram per hari. Makanya dengan cepat dia akan bisa gemuk dan siap potong. Nah, ada yang pola pikirnya salah juga, terutama masyarakat awam. Kalau kita main penggemukan itu mempercepat mempercepat kepunahan populasi. Sebenarnya enggak. Justru mengurangi, logikanya mengurangi jumlah ternak yang dipotong. Analoginya begini, misalnya sate Pak A, dia butuh 60 kilo bobot hidup tiap hari dari domba. Kalau bobotnya 15 kilo, belum digemukkan, dia butuh 4 ekor. Tapi kalau 15 kilo bakalan ini sebelum dipotong masuk ke kandang pengemukan, jadi 20, jadi 22 kilo. Ya, jadi tetap ketemunya 60 kilo atau lebih. Yang tadinya harus motong 4 ekor, karena digemukkan dulu, cukup motong jadi 3 ekor. Hitung-hitungan logisnya seperti itu. Nah, kembali ke bibit. Kalau kita ngomong breeding dan perah, milking, ya mau tidak mau kita harus memilih bibit yang unggul. Bibit yang unggul. Baik itu unggul lokal maupun crossingan. Demikian juga terkait dengan umur, kondisi kesehatan, fisiologis, jenis kelamin, dan lain-lain. Itu pilihannya. Faktor yang kedua yang menjadi kunci adalah pakan. Nah, pakan itu yang tidak terlepas adalah harus memenuhi 3 syarat, 3K, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Itu wis hukum pasti itu. Kualitas bagus, jumlahnya sedikit, nggak bisa kepake karena nggak cukup. Kualitas bagus, kuantitas atau jumlahnya cukup, tapi keberlangsungannya hanya musiman, mungkin hanya mingguan atau bahkan harian, yang nggak kepake juga. Harus memenuhi syarat 3K ini, kualitas bagus, jumlahnya cukup, ketersediaannya berlanjut atau ada terus. Faktor kunci yang ketiga adalah kandang. Kandang, jadi kandang syaratnya hanya ada 2, aman dan nyaman. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah perawatan. Bibit sudah bagus, pakan sudah bagus, kandang sudah bagus. Tapi kalau asal-asalnya merawatnya, ngasih pakan sak geleme dhewe, ya, ada ternak yang sakit tidak segera tertangani, itu kan akan jadi masalah juga. Minum kosong tidak segera dijok, itu juga jadi masalah. Nah, ini 4 faktor kunci yang semestinya bagi peternak atau calon peternak harus kuasai lebih dulu. Nah, masing-masing akan saya jelaskan terkait dengan bibit. Nah, kita ngomong bibit itu terdiri dari jenis genetik atau breed atau bangsa. Kalau kita ngomong kambing perah, yang paling teratas, yang paling muncul adalah Saanen. Itu dari daerah Eropa, daerah pegunungan Saanen di Swiss. Kemudian ada Alpin, ada Anglo-Nubian, ada Toggenburg.
Kenapa saya ngambil 4 ini? Karena ini yang sudah masuk di Indonesia. Ada Haberhasli, ada La Mancha, tapi tidak saya masukkan karena Indonesia belum masuk ke Indonesia yang itu. Kemudian yang sudah familiar, sudah umum di masyarakat, ada Sapera, ada PE, ada Bligon, ada Jawarandu, ada kacang. Yang potensi dari secara selektif kambing lokal ini bisa diseleksi menjadi kambing perah. Kemudian kalau kita ngomong domba, ya ada merino, ada texel, ada awasi, ada domba lokal ekor tebal, ekor tipis, dan ada yang namanya komposit. Komposit itu campur aduk genetiknya. Kadang-kadang ada genetik tuanya ada mengandung merino, texel, garut, dan sebagainya. Gitu. Kemudian faktor bibit yang berikutnya adalah kondisi bibit atau bakalan yang mau kita beli kalau kita mau beli. Mau beli ke jenis kelamin apa, jantan atau betina. Umurnya berapa? Tampilannya seperti apa? Kalau ngomong sanen ya sudah jelas. Tampilan fisik itu sanen seperti ini, warna cenderung dominan putih, kuping kecil tegak, tanduk panjang, warna gading, kan gitu. Itu harus sesuai dengan breed atau jenisnya. Termasuk juga harus sesuai dengan tujuannya, kondisi bibit. Ini saya langsung selesaikan dulu, baru nanti tanya jawab ya Pak Nurkani ya. Saya tidak akan secara detail, karena kalau detail nanti waktunya nggak nyanda. Saya akan menyampaikan prinsip-prinsip penting dasarnya aja dulu. Nah, yang tidak kalah penting, faktor yang kedua adalah pakan. Pakan itu apa sih? Pakan itu semua bahan makanan yang diberikan kepada ternak untuk tujuan sesuai target. Target kita beternak itu apa? Itulah pakan. Nah, konsep pakan di sini akan saya tekankan lebih dalam lagi, bahwa yang dibutuhkan oleh ternak itu sebenarnya kandungannya atau kontennya atau nutrisinya, bukan warnanya hijau, bukan warnanya coklat, bukan harus basah, harus kering dan sebagainya. Nah, itu nutrisi itu ada 3, konten di dalam pakan, kandungan di dalam pakan ada 7, ada 7 yang itu harus semuanya cukup dan mencukupi untuk ternak. Yang pertama adalah protein. Kalau di istilah pakan ternak, nanti di analisa pakan, analisa Prosimat, munculnya adalah protein kasar atau PK. Yang berikutnya, yang kedua adalah karbohidrat sebagai sumber energi. Yang ketiga adalah lemak, biasanya tertera di dalam analisa Prosimat itu lemak kasar. Nah, yang keempat adalah serat kasar. Nah, ini kenapa saya berikan garis bawah, miring, tebal lagi. Karena inilah salah satu keistimewaan dari ternak yang kita pelihara, yaitu ruminansia. Dia sangat butuh serat kasar untuk pakannya. Tanpa serat kasar dia akan mati. Yang berikutnya mineral, baik makro maupun mikro. Dan yang keenam vitamin A, D, E, B dan sebagainya yang esensial dibutuhkan oleh tubuh ternak. Dan yang terakhir adalah air. Jadi 7 komponen ini, 7 item ini yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh ternak kita. Jadi tidak peduli itu bentuknya harus hijauan segar kah, harus kering kah, harus lembut, harus kasar dan sebagainya. Yang penting 7 komponen, 7 nutrisi ini cukup di dalam rangsum harian. Baik bentuknya semuanya kering no problem, semuanya basah no problem, dalam bentuk konsentrat plus
hijauan no problem, tapi yang tidak kalah penting, yang paling penting adalah harus mengandung 7 komponen nutrisi ini. Makanya di kandang saya tanpa hijauan sama sekali, walaupun kambing perah, pakan semuanya kering, tidak ada hijauan sama sekali. Itu pun sebenarnya tidak masalah, tidak masalah. Jadi saya mementahkan mazhab lama yang menyatakan bahwa kalau ternak kambing, ternak sapi yang perah, sapi perah, kambing perah, wajib ada hijauan segar. Itu saya mentahkan. Di kandang saya tidak pakai hijauan, walaupun pengganti hijauan adalah sudah kering. Itu no problem. Tetap ya keluar susunya, produksinya juga maksimal. Gitu ya. Ini harus dimengerti pakan seperti ini ya. Jadi tidak harus pakan itu kasih rumput segar, harus ngaret tiap hari, itu juga tidak harus. Yang penting tadi itu kita harus memahami 7 komponen nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak. Nah, secara umum ternak kita butuh pakan dalam jumlah 3-5% dari bobot tubuh dalam kondisi bahan kering. Pakan kambing saya itu hanya 3,2% dari bobot tubuh. Hanya 1,7 kilo, bobot tubuh sekitar 50-60 kilo per ekor. Ngirit. Kalau kita pakai pakan hijauan, ya mesti kita harus ngitung dengan bahan keringnya. Karena kalau kita hijauan segar itu 70-80% adalah air. Sehingga yang mengandung nutrisi itu hanya 20-30%-nya. Ibaratnya bobot 100 kilo hijauan segar, itu 70 kilo sampai 80 kilo itu kandungannya air. Nah, sisanya itu yang 20-30 kilo itu yang mensuplai nutrisi ke ternak. Nah, kalau kita ngomong secara umum, pakan biasanya dibagi menjadi 2 bagi peternak-peternak ya. Ada pakan penguat atau konsentrat sebagai sumber protein dan energi. Yang berikutnya adalah serat. Nah, serat ini bisa hijauan segar, bisa silase, bisa fermentasi, bisa hay atau kering. Dan ini wajib karena sebagai sumber serat kasar utama yang tadi kaitannya dengan sifat dari ruminansia tadi itu. Dalamnya ada mikrobarumen yang kalau tidak ada serat kasar, dia tidak bisa bekerja, mikrobarumennya akhirnya mikrobarumennya mati, menghasilkan gas, akhirnya apa? Kembung. Bisa membunuh ternak itu sendiri. Nah, secara umum ada 4 fungsi atau kegunaan pakan. Yang pertama untuk hidup pokok. Hidup pokok ya untuk gerak, untuk bernapas, untuk aktivitas. Kalau pakan, kualitas pakan yang kita berikan hanya mencukupi untuk kebutuhan pokok saja, akibatnya apa? Akibatnya ya ternak kita akan kerdil, stunting. Tidak cukup untuk dia tumbuh dan berkembang. Yang kedua adalah untuk tumbuh dan berkembang. Dia akan tumbuh semakin tinggi, semakin besar volume tubuhnya. Itu. Yang ketiga fungsinya adalah untuk reproduksi. Untuk berkembang biak. Untuk kawin, bunting, dan beranak. Itu juga butuh asupan pakan. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah untuk produksi. Untuk produksi, baik itu kita ngomong produksi daging. Kalau ngomong pengemukan, yang parameter umumnya adalah ADG, daily gain atau pertambahan bobot harian. Kalau kita ngomong kambing perah, ya produksinya adalah susu. Gitu ya. Itu 4 fungsi atau kegunaan pakan. Dan masing-masing itu paling dari dasar itu pakan paling rendah. Yang berikutnya rada sedengan. Yang berikutnya lagi meningkat. Yang berikutnya lagi nomor 4 itu yang pakan yang paling bagus untuk ternak.
Karena memaksimalkan semua komponen 4 fungsi itu harus tercukupi semua. Gitu. Nah, kemudian kandang. Jadi yang pertama dari lelah bibit, yang kedua pakan, yang ketiga ada kandang. Kandang itu syaratnya hanya ada 2. Kandang itu harus aman dan nyaman. Aman dari apa? Dari gangguan luar, dari gangguan binatang buas, dari gangguan pencurian, dari gangguan lain-lain lah ya. Dan gangguan dari dalam. Karena syarat idealnya adalah kandang panggung, ya jangan sampai lantai kandang itu bisa jepit, bisa terperosok kakinya. Bisa terjadi juga ada bullying kalau kita mengambil konsep kandang koloni. Satu kotak misalnya ukuran 2x3 diisi 4 atau 5, tarung dewe-dewe remuk. Itu seharusnya nggak boleh terjadi. Kurang aman bagi ternak kita. Yang berikutnya nyaman. Ya, dari sirkulasi udara sebagai sumber oksigen cukup, sirkulasi sinar matahari cukup masuk ke kandang, kandang selalu bersih, tidak kena angin langsung, nampek istilahnya, tidak kena hujan tampiah dan sebagainya. Itu bikin nyaman. Dan tidak kalah penting adalah tidak terganggu oleh amonia. Karena begitu kalau kita kandangnya panggung, jaraknya terlalu dekat antara lantai kandang dengan tanah, nanti amoniaknya naik, ya udah. Ternaknya akan sakit-sakitan, pneumonia, sakit mata, produksi tidak akan pernah tercapai. Nah, adapun model kandang, ini variasinya juga banyak. Ada yang model individu atau soliter atau baterai. 1 ekor 1 kandang. Ada yang model koloni. Model koloni, 1 kotak diisi beberapa ekor. 5, 10 tergantung besarnya ukuran kotak kandang. Dan ada juga yang kandang koloni semi umbaran. Jadi ada umbarannya untuk dia di luar terkena sinar matahari langsung, tapi pada saat dia mau ngeyup dari panas matahari, dari hujan, dia bisa naik ke panggung di tempat lokasi yang tertutup. Variasinya banyak kalau kandang. Tapi yang paling penting adalah 2 itu syarat utamanya. Aman dan nyaman. Oke. Nah, perawatan. Tadi sudah saya singgung sedikit. Sebagus apakan bibit yang kita pelihara, pakan sudah bagus, ya, kandangnya sudah ideal, tapi kalau kasih makannya datnyeng, ora ajek, hari ini jam 7, besok jam 9, besoknya lagi jam 8, mumet itu ternaknya. Harusnya ada SOP yang jelas, kalau makan pagi jam 7 atau setengah 7, ya tiap hari setengah 7 terus. Begitu terus, kalau sore jam 3, ya sore jam 3. Tergantung kebiasaan. Karena teman-teman itu ya ada yang makannya 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari, bahkan ada yang 4 kali sehari. Sesuai dengan kondisi situasi setempat. Biasanya yang membedakan adalah pakan yang diberikan. Gitu ya. Terus kandang harus selalu bersih untuk menjaga kesehatan ternak. Nah, terkait dengan kesehatan, yang tidak kalah penting adalah kita harus waspada terhadap penyakit-penyakit yang memberikan dampak kerugian yang terbesar pada ternak. Yang paling umum, apalagi kalau pakannya masih hijauan segar, itu resiko kembung tinggi sekali. Padahal kembung itu dalam jumlah jam aja nggak ketolong, 2-3 jam bisa mati. Kemudian yang paling umum lagi adalah diare, mencret. Kemudian gudik, skabies, orf itu apa ya? Penyakit kayak kutil yang menempel di mulut ternak, kambing maupun domba. Kemudian penyakit mata, belen, pink eye. Ini penyakit-penyakit yang pada umumnya sering menyerang ternak kita. Oke ya, itu 4 kunci sudah saya
saya sampaikan. Ini yang terakhir. Saya iming-imingi analisa usaha. Walaupun di bawah ada catatan merah cetak miring syarat dan ketentuan berlaku. Misalnya ini analisa usaha sederhana saja. Misalnya saya berpatokan bahwa satu orang itu bisa optimal kalau kita ngomong kambing perah ya. Kalau kita mengelola antara 25 maksimal 30 ekor. Ibaratnya ada UMKM yang mau beralih jadi peternak kambing perah, dia hanya mampu mengelola 25 sampai 30 ekor. Lebih dari itu dia harus merekrut tenaga kerja. Gitu ya. Asumsinya gini, kita punya ternak 25 ekor betina, 1 ekor jantan. Tenaga kerjanya misalnya nggak usah bayar, kita terjun langsung sendiri, ditangani sendiri. Asumsinya lagi ternak produktifnya adalah 20 ekor. Dari 25 betina tadi. Karena hampir tidak mungkin semua populasi betina produktif itu kondisi produksi atau laktasi. Karena nanti pada saatnya kalau itu terjadi, ada masanya nanti susunya akan turun drastis. Yang 5 ekor ini untuk menjaga kestabilan produksi susu bulanan. Asumsinya lagi adalah produksi susu hanya 1,5 liter per hari. Begini saya jelaskan bahwa kalau kita baca di medsos, di Facebook, wah, produksi 4 liter per hari, 5 liter per hari, 3,5 liter per hari, 3 liter per hari. Biasanya itu yang dijelaskan atau yang diungkapkan adalah masa puncak produksi. Masa puncak laktasi atau masa puncak produksi susu. Itu kalau di kandang saya tercapai pada usia cempe sekitar 2-3 bulan sampai 4 bulan. Nah, yang paling fair adalah produksi susu itu berapa total produksi dalam kurun waktu tertentu. Katakanlah misalnya kelasnya adalah kelas kambing perah, kita targetkan diperah selama 8 bulan, berarti 240 hari, 8 kali 3, itu dapatnya berapa? Target tadi ini kondisi 1,5 liter per hari itu sudah top. Sudah bagus. 1,5 liter kali 240. 360 liter. Kalau kita bisa jual 20.000, sudah 7,2 juta. Gitu ya. Nah, asumsinya gini, jadi produksi 1,5 liter average rata-rata harian selama waktu perah misalnya 8 bulan. Nilai produksi 1 bulan 1,5 liter kali 20 ekor kali 30 hari kali 20.000 misalnya. 18 juta. Pengeluaran untuk pakan, misalnya pakannya 8.000 kali 26 ekor, 6.250. Nah, asumsi keuntungan kotornya ada di situ. Itu bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Bisa lebih tinggi misalnya kondisi saat ini. Rata-rata jual kalau ke konsumen langsung itu di harga 35-40 ribu. Di reseller bisa 20-25 ribu. Nah, bagaimana kalau separuhnya yang 30, 15 liter kita bisa jual 40 ribu. Akan jauh lebih tinggi. Tapi bisa juga lebih rendah kalau kita pegah repot. Pegah menjual langsung ke konsumen. Males menjual ke reseller misalnya. Wes pasrah wae ke pabrik. Paling di harga 17-18 ribu. Jadi keuntungannya akan lebih rendah. Terus kenapa saya tidak memasukkan faktor investasi bibit dan kandang? Itu variasinya lebar sekali.
bibit misalnya, kalau yang punya uang bisa instan dengan harga bibit misalnya 8 juta. Atau bisa jadi 10 juta, bisa jadi ratusan juta. Tapi kalau modalnya terbatas, ya, bisa beli bibit harga lepas sampai 3 juta, diopeni 1 tahun sampai berproduksi, paling tambahnya 1,5 juta. Kos yang keluar sekitar 4,5 juta, maksimal 5 juta. Jadi itu yang membedakan kenapa kita variasi modalnya berbeda-beda tergantung sama situasi dan kondisi dari masing-masing peternak atau calon peternak. Bagi yang punya uang mungkin pengen instan, beli yang buntingan harga 8-10 juta. 2 bulan sudah panen susu, panen cempe. Nah, ini yang tidak bisa bandingkan, tidak sulit untuk memberikan patokan atau ukuran. Dan ini bisa tercapai, ya, idealisme ini bisa tercapai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang tadi itu penguatan teknis beternaknya, ya, ngerti bibit sing apik kaya ngapa, ya, tahu bibit yang bagus seperti apa, pakan yang bagus seperti apa, perawatan yang bagus seperti apa, harus dilewati dulu. Nah, tidak ya banyak seperti kasus yang saya jelaskan tadi di awal. Banyak yang peternak kalkulator, peternak ngerti nih, pikirannya untung karo untung, punya sekian, keluar sekian, dijual sekian, ketemunya nanti sekian. Tidak seperti itu. Itu akan terjadi kalau syaratnya tadi itu terpenuhi dulu. Ngerti bibitnya, tahu cara merawatnya, tahu memberikan pakan yang bagus seperti apa. Saya kira itu ya Pak Nurkani, secara garis besar. Saya belum detail karena ini adalah bukan peternak, sebagian besarnya adalah bukan peternak. Saya hanya memberikan prinsip dan dasar-dasarnya saja. Monggo waktu saya kembalikan kepada Pak Nurkani selaku moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya ini Pak Yuli. Jadi ternyata manfaatnya sangat tinggi sekali dan di luar dugaan ternyata di situ peluang bisnisnya juga kalau mau kita bahas banyak sekali gitu. Sebelum kita acara kita lanjutkan, mungkin ada teman-teman yang pengen menanyakan langsung dengan narasumbernya, monggo kami persilahkan. Monggo teman-teman yang mau mungkin menanyakan lebih detail tentang perkembangan bisnis dari sistem ternak kambing ini, dipersilahkan. Saya Pak Nur. Nggih, monggo Pak Is. Ini sharing pengalaman. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ada program di daerah Turi. Jadi saya tuju Mas Yuli tadi. Jadi yang penting itu greget atau jiwa usahanya itu. Saya kemarin tahun 2019 sebelum pandemi itu di Turi mengajukan 1,2 miliar untuk program pengembangan masyarakat di Turi, salah satunya adalah ternak. Nah, ternak kebetulan yang baru turun anggarannya itu untuk ternak itu dari 1,2 yang disediakan sekitar 600 sekian. Kemudian salah satunya adalah untuk ternak sekitar 200 juta, tapi yang turun baru 100. Itu pun tadi Mas Yudi bilang tadi, orang untung nih buntung. Jadi memang banyak faktor, khususnya itu merubah mindset. Merubah mindset itu tidak gampang. Di orang Turi, orang Pakem, orang Cangkringan itu kan
kalau yang pada nganggur itu mending boleh wedi makanya ngelurus wedus. Ketika itu kan kita usulkan untuk apa kerjaan sambilan. Nah, ternyata kalau kerjaan sambilan itu ya tidak optimal. Nah, mungkin memang perlu apa ya ketika kita mau bisnis tadi Mas Yuli kambing itu memang iso disambi. Mungkin itu Mas Yuli mungkin ada koreksi atau apa yang dulu pernah tak minta juga Mas Yuli untuk melihat kondisi di daerah Tuli. Nah, itu aja Pak Nur. Jadi sedikit apa ya nyambung. Matur nuwun. Yeah, terima kasih dari Pak Is. Mungkin ada tanggapan dari Pak Yuli? Ya, itulah salah satu risiko kalau kita beternak dengan tujuan yang tidak jelas atau motivasi yang kurang. Artinya motivasi yang kurang karena seperti yang diceritakan Pak Is tadi itu dia hampir tanpa risiko karena kandang dibuatkan, kemudian bibit atau bakalan atau ternaknya diberikan, dibelikan, bahkan mungkin pakannya juga diberikan, terlalu dimanja karena tidak akan menanggung risiko ya dia juga akan terlena. Misalnya gagal pun saya tidak akan rugi. Akan berbeda kalau kita beternak punya tujuan yang jelas, punya tekad yang jelas, dengan modal sendiri, pasti akan jauh lebih berhati-hati. Karena apa? Untuk meminimalkan risiko dan akan lebih baik learning by doing. Jadi belajar sambil melakukan. Otomatis ya dari skala kecil dulu. Misalnya kalau pengembangan ya mungkin sekitar skala 10 ekor, 20 ekor sebelum menginjak skala ekonomis 200 ekoran untuk satu tenaga kerja untuk pengembangan itu bisa handling 200-250 ekor. Nah, untuk sampai ke sana harus learning by doing dulu, belajar dulu. Jangan langsung besar, ilmunya kurang, pengalamannya belum dapat, itu akan menyebabkan risiko kegagalannya tinggi. Nah, kalau saya analisa yang kasusnya Pak Is tadi itu adalah mindset umum masyarakat kita. Ya, nek sono bantuan ini ngertine ya WEDW, karena dia tidak akan pernah menanggung risiko itu yang bikin gagal. Di samping juga pengarahan dari pendamping merubah mindset itu juga tidak mudah. Mungkin itu Pak Nurkani. Terima kasih waktu dari Pak Yuli. Mungkin yang lain ada? Monggo. Yang saya, lain. Pak. Saya, Pak. Iya, monggo. Oke. Mau tanya Pak, ini untuk apa ya istilahnya untuk paket pemula Pak, paket cah nom-nom sing saya ini kan terdampak ya Pak, COVID di dunia pariwisata nggak bisa jalan gitu. Misalnya iseng-iseng ya nggak iseng-iseng ya, pengen apa namanya, pengen berternak itu kira-kira yang perlu dipersiapkan, misal lahan sudah ada Pak, lahan sudah ada. Kemudian kalau misal paket yang paling simple itu kira-kira berapa ya Pak ya? Jadi dengan kemampuan saya yang tidak, tangannya agak panas, kalau ngurusi kewan ternak itu kan belum pernah Pak, sepanjang hidup itu belum pernah ternak itu. Jadi mungkin harga model yang diperlukan itu kira-kira berapa ya Pak untuk kapasitas 20 ekor tadi Pak? Ini asumsinya lahannya sudah ada Pak. Asumsi lahan, jadi dari kandang sampai mungkin ini bibitnya. Begitu Pak Yuli. Ya. Ini ternaknya mau apa dulu? Mau breeding, mau fattening, mau perah? Tentukan dulu karena masing-masing beda ini hitungannya. Kalau perah Pak? Perah Pak, perah. Kalau perah setat di 20 itu modalnya sudah cukup besar. Misalnya kita mau dari setat
setat bakalan atau bibit yang seperti apa? Apakah bibit yang lepas sapi, bibit yang siap kawin, bibit yang bunting, atau indukan yang sudah siap perah? Itu modalnya akan jauh berbeda. Saat ini bibit atau bakalan atau indukan yang kondisi bunting katakanlah 2-3 bulan yang recordingnya jelas, potensi produksinya 2 liter atau 2,5 liter up, itu mungkin sudah di atas 10 jutaan. Itu fleksibilitas atau elastisitas modal yang dibutuhkan kalau kita ngomong kambing perah seperti itu. Tapi konsekuensinya adalah dalam waktu cepat kita akan segera panen susu dan panen cempe. Tapi konsekuensi logisnya kita harus menguasai yang tadi itu. Kandang harus dikuasai, pakannya harus seperti apa itu juga harus dikuasai. Beda kalau kita mau main di fattening atau pengemukan. Hitung-hitungannya jelas dan berlaku umum. Penggemukan itu sekarang sudah terukur harga per kilo. Bibit dihitung per kilo, bobot bibit, nanti dipanen penjualan juga dihargai per kilo bobot bibit. Itu lebih enak hitung-hitungannya. Berbeda kalau kita main ke perah. Gitu loh. Jadi untuk pemula paling cocok yang fattening tadi ya Pak? Nah, sebaiknya ya untuk mengenal lebih jauh tentang lika-liku ternak sebelum mengarah ke milking atau perah, belajarlah di penggemukan, karena di situ akan belajar tentang handling penyakit, belajar tentang manajemen pakan supaya bisa mengoptimalkan potensi ADG bibit dan sebagainya. Kalau itu sudah lulus, baru menginjak ke perah. Kalau saran saya seperti itu dulu, daripada beresiko langsung naik kelas ke perah, tapi hasilnya kurang maksimal, resikonya tinggi. Siap. Dan banyak teman-teman peserta pelatihan yang ikut saya itu, aku nyandani kabeh lah. Dia udah beli bibit, sebenarnya mungkin ya kelasnya sapera, tapi sapera-saperaan. Keluar susu masih di bawah 1 liter. 0,6, 0,7, 0,8 liter per hari. Padahal kalau kualitas bibitnya bagus, minim-minimnya itu harus 1,5 liter up. 2 liter, 2,5 liter up itu sudah masuk kategori sangat bagus. Oke. Nah, kalau mau secara simultan juga bisa. Misalnya sambil belajar, tapi belajar tentang pakan dan penggemukannya di fattening, belajar perahnya mulai dari memelihara cempe lepas sapi. Ini caranya gede ngopeni dan sebagainya. Begitu ini sudah lulus, ya, nanti bibit kambing perah yang lepas sapi ini 8 bulanan kita pelihara di kandang, sudah siap dikawinkan atau sudah siap produksi. Secara simultan juga bisa. Siap. Kalau saya suruh menjawab butuh berapa itu sangat tergantung. Modalmu piro, mau hasilnya cepat atau lama, itu kaitannya dengan kebutuhan modal. Siap. Oke Pak. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Monggo, terima kasih Mas Fatih. Mungkin yang lain lagi, monggo. Ada yang mau ditanyakan? Halo Pak Marsi, ya. Monggo Pak Marsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat selalu. Terima kasih Pak Nur, Pak Juli dan semuanya. Saya Pak Juli tergerak tadi dengan konsep Pak Juli. Kami pinginnya
minta masukan Pak Yuli kaitannya dengan untuk pemberdayaan masyarakat. Karena memang itu adalah pengalaman kita di lapangan, itu adalah sebagai rata-rata kan mereka sebagai tabungan untuk mensupport kebutuhan dan bahkan untuk biaya pendidikan. Dengan skala perhitungan Pak Yuli tadi untuk 20 itu adalah untuk perah. Kalau untuk fattening, saya kemarin itu ketakutan ya Pak Yuli. Saya silaturahim ke Pak Bambang yang di Samigaluh. Beliau langsung bermain dengan skala besar, minimal kalau fattening ya untuk hidup itu harus 2.000 ekor. Saya membayangkan betapa besarnya modal yang diperlukan, baik dari kandang, dari bibit, bagaimana belum nanti pemasarannya. Nah, kami mohon pencerahannya Pak Yuli, yang ideal seperti apa? Kalau saya melihat dari saudara saya, mungkin Pak Yuli juga kenal Pak Ditya Raharjo yang dari Medan itu dulu dari kecil, kalau sekarang sudah gede. Cuma saya jarang interaksi secara intens karena beliau sudah bisnismen. Itu mungkin ini kesempatan saya ketemu Pak Yuli, walaupun dengan media ini, mudah-mudahan kasih pencerahan Pak, yang skala untuk fattening, karena ini bisa istilahnya lebih kepenak ngurusi, tidak rutin kayak Pak Yuli tadi. Mungkin skalanya kan kalau fattening diopeni dengan baik dengan pola-pola yang disampaikan oleh Pak Yuli, 90-100 hari kita baru bergerak lagi ke pemasaran atau seperti apa itu gambarannya Pak Yuli. Terima kasih Pak Yuli, mohon masukannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Marsi. Selamat sore Pak Aryono. Selamat bergabung. Ini dengan rekan-rekan semua, mohon maaf tadi baru selesai ada Zoom yang lain. Saya menyimak aja sambil menunggu pembagian daging atau susunya. Oke. Makasih Pak Marsi. Jadi gini, tadi pernah saya singgung sedikit bahwa kalau mau meng-hire atau kalau kita bicara tentang fattening atau pembinaan, kita sudah butuh tenaga kerja itu kalau kapasitas kandang itu 200 ekor, 200 sampai 250 ekor untuk penggemukan itu cukup satu tenaga kerja. Nah, margin dari penggemukan itu sebenarnya lumayan besar. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku juga ya, menguasai pakan, menguasai macam-macam kesehatan, treatment dan sebagainya itu bisa 10 sampai 15%. Ibaratnya gini, kalau 200 ekor itu paling tidak butuh untuk bibit misalnya 200 kali 6. 600, rata-rata bibit 600. Pakan sekitar 100, kalau 3.000 kali 200 kali 60 itu pakannya. Atau hitung-hitungan gampangnya HPP produksi sampai siap jual itu kisaran di 800 atau 850. Jadi 850.000 kali 200 ekor itu berapa? 2 kali 85. Kasih lemot ya. 170. Berapa? 170. 170 juta. Nah, tinggal nolnya tadi berapa tadi? Iya, 850.000 kali 200 ekor. Nah, terus harga jualnya kisaran di harga 1 jutaan. 200 juta. Kalau 1 juta kali 200 juta. Kepotong tenaga kerja, tapi sudah kepotong pakan. Saya pernah ngitung itu marginnya antara 10 sampai 15%.
Nah, 10 sampai 15% itu kira-kira sama lah dengan yang tadi. Antara 10 juta sampai 15 juta. Ini butuh modal sekitar 170 juta untuk bibit dan pakan. Untuk bibit dan pakan. Kalau kita mau tadi dibilang untuk mandiri, profesional dan sebagainya, ya tergantung target kita. Kita mau penghasilan berapa juta tiap bulannya. Itu tadi hitungnya 2 bulan ya, berarti dibagi 2. Katakanlah dapat 30 juta, bagi 2, 15 juta. Hitung-hitungan kasarnya seperti itu Pak Mardi. Hitung-hitungan kasarnya seperti itu. Ya, Dan terima kasih Pak Juli. Itu biasanya teman-teman itu ya tidak buruk langsung 200 ekor. Kalau kapasitas kandang kita 200 ekor, biasanya sisi 100 ekor. 1 bulan lagi 100 ekor. Sehingga tiap bulan bisa panen bisa panen 100 ekor. Panennya kontinu terus. Gitu loh. Karena kalau 200 ekor datang bareng, otomatis 200 ekor ini juga harus keluar bareng. Susah juga ininya. Karena untuk salah satu pertimbangan adalah mengantisipasi kebutuhan atau kondisi pasar juga. Makanya biasanya Pak Yuli dijadwal. boleh komen Pak Yuli. J. Saya terlambat tapi tadi katanya dengan pertanyaan Pak Marti ya. Kalau saya membayangkan kalau pada level adalah di angka ratusan itu kan mungkin ya ibaratnya memang itu antara kutip sudah dianggap siap lah, mampu ya. Nah, mungkin yang bayangan yang saya tangkap tadi dari Pak Marti tadi mungkin pada level yang sifatnya itu kita sebagai pengusaha mikro misalnya gitu kan. Sebetulnya itu kuantitas atau volume berapa yang ya masih dimungkinkan kita itu bisa mendapatkan margin gitu kan. Jadi mungkin bayangan saya angka-angka di bawah 10 ekoran mungkin gitu ya Mas Masih ya. Jadi yang secara individu itu bisa dilakukan. Kalau 200 mungkin bisa jajal nanti mungkin dengan kalau di pedesaan ya kelompok peternak, tapi kan memang itu nggak mudah, nggak simpel ya untuk mengelola sebuah kelompok peternak gitu. Nah, saya nggak tahu. Ini dari pengalaman Mas Juli ini, kalau secara individual, tadi kan biasanya memang di desa-desa banyak yang itu untuk tabungan ya, dalam tanda kutip untuk tabungan. Kalian mereka belikan pedet, kemudian dia openi, ya. Tapi kita pengennya itu masih bisa memberikan semacam ya konsep guidance lah gitu kan. Jadi meskipun itu konteksnya adalah peternak kecil ya, mungkin kalau dalam skala yang produksi home industry gitu kan, tapi tetap masih bisa profitable, masih menguntungkan. Nah itu mungkin di kisaran berapa misalnya paling sedikit volume, karena dulu saya pernah tanya teman-teman peternakan itu ya kalau misalnya mau piara sapi ya minimal 5, tapi saya nggak tahu hitung-hitungannya gimana. Misalnya contohnya kayak gitu. Ini dari pengalaman Juli sudah punya semacam pola konsepnya ya nanti bisa teman-teman itu bisa untuk mendorong pada level-level yang lebih kecil. Itu mungkin tambahan pertanyaan dari saya Mas Juli. Iya. Makasih Pak Aryono. Jadi gini, kalau saya mengklasifikasikan peternak itu ada 3. Pemilik ternak atau peternak memandang ternaknya. Yang level paling bawah adalah sebagai tabungan. Nah, biasanya ini yang penting hidup bisa tambah besar, tambah tinggi, syukur-syukur beranak. Yang level di atasnya lagi adalah sebagai sampingan. Dia sudah berharap kepada ternaknya ini untuk memberikan kontribusi pendapatan tambahan sebagai pendapatan keluarga. Beda ya antara mengharapkan hasil dari sampingan ini atau di bawahnya lagi sekedar sebagai tabungan. Nah, level yang paling tinggi adalah memandang ternak ini sebagai sebuah unit usaha. Itu klasifikasi menurut saya.
Nah, tadi terkait dengan pertanyaan Haryono, sebenarnya kan konsepnya gini, dengan penggemukan 10-20 ekor sepanjang ya, yang tadi saya sampaikan bahwa syarat dan ketentuannya berlaku, dipenuhi, itu pun sudah untung. Hanya untungnya itu cocok enggak bagi mereka peternak itu. Katakanlah gini, kalau kapasitas 20 ekor, dia benar-benar bisa menerapkan SOP yang jelas, yang bagus, bisa profit di angka 100.000 aja. Dia akan dapat 2 juta. 100 kali 20 kan 100.000 kali 20 kan 2 juta. Nah, cukup enggak bagi petani peternak ini angka segitu, dan itu pun ditempuh atau diperoleh dalam waktu paling tidak 2 bulan, 1,5 atau 2 bulan dengan pola yang intensif. Kalau tidak intensif, ya kadang-kadang kalah bersaing. Kalah bersaing dalam artian apa? Pakannya semaunya, tidak sesuai SOP, hanya hijauan saja misalnya. Kalau ini konsep penggemukan intensif tidak akan pernah masuk sebagai ternak kelas potong, karena akan kalah bersaing dengan pemain-pemain yang sudah profesional. Intinya begitu, Pak. Nah, misalnya skala 20 ekor, dia benar-benar sudah paham, sudah tahu, sudah mahir, dapat 2 juta per bulan. Cukup enggak? Makanya saya balik sebenarnya, mau berapa penghasilan tambahan dari penggemukan ini? Sebenarnya kan itu malah yang penting. Kalau mau 2 juta tiap bulan, berarti dia harus paling tidak 40 atau 50 ekor. Kalau hanya 10 ekor, dia akan dapat 500.000 setiap bulan. Cuman ini link-linknya juga harus jalan. Dia juga sudah harus punya pelanggan pembeli yang sudah pasti di belakangnya. Hanya masalahnya kadang-kadang pembeli-pembeli pejagal itu kalau ngambilnya sedikit, nanggung, itu juga jadi masalah. Biasanya mereka ngambil sekali 30 ekor, 50 ekor gitu. Gambarannya seperti itu, Pak Haryono. Terima kasih itu lebar tentang penjelasan dari kambing. Tadi sudah dijelaskan kalau 20 berarti dalam 1 bulan akan mendapatkan 2 juta. Sehingga kalau anggap aja kalau dalam 1 bulan pengen 3 juta, berarti kan kambingnya juga harus 30. Oke, ini bisa dilanjutkan lagi. Monggo yang lainnya. Halo, Pak Nur. Ye, monggo. Derek takon. Halo Pak Yuli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mau tanya Pak Yuli, untuk terkait pasar Pak Yuli. Untuk di Jogja dan sekitarnya, itu antara pasar, mohon maaf ya, tadi saya terlambat, mungkin sudah dibahas, tapi ini saya mau tanya terkait ke pasar, antara penggemukan, bibit, sama milking yang susu Pak Yuli. Itu udah sekarang dalam konteks pandemi ini yang paling banyak dibutuhkan apa Pak Yuli? Nanti mungkin karena banyak teman-teman yang memang hari ini kan banyak sekali yang terdampak pandemi ya, sehingga siapa tahu nanti pengen terus kemudian beralih profesi jadi peternak kambing, ya nanti harus, dan tantangannya seperti apa, peluang dan tantangannya itu enak yang seperti apa gitu Pak Yuli. Dilihat dari pasarnya dulu mungkin. Betul Pak Yuli? Oke. Matur nuwun. Ya, Pak Yuli. Ya. Kalau
kondisi sekarang ini semuanya bagus kondisinya, semuanya bagus. Artinya apa? Ya semuanya bagus, bibit, kondisi permintaan bibit bagus, kondisi gemuan siap potong atau kita kalau mau fattening bagus, kondisi permintaan susu juga sangat bagus. Di antara tiga ini karena kondisi bludaknya kasus COVID yang tertinggi permintaan adalah susu. Tapi yang lainnya juga bagus saja sebenarnya. Karena kalau bibit penggemuan, milking atau perah semuanya tergantung kepada bibit. Sehingga semuanya bisa jalan. Hanya tadi konsekuensinya masing-masing. Kalau breeding napasnya panjang, harus efisiensi di pakan, mungkin perlu lahan hijauan yang luas untuk mengefisiensikan pakan, karena mungkin bisa bertumbuh 70%, 80% dari hijauan yang ada. Itu kalau kita konsep breeding. Dan akan panen dalam waktu yang cukup lama, 12 bulan paling tidak, 5 bulan bunting plus 6-7 bulan siap jual. Kalau fattening, ini juga potensinya bagus. Awal-awal saja terdampak bakul sate tutup itu. Barangkali sekarang juga terdampak karena ada darurat ini. Sebelumnya itu permintaan daging tinggi. Jagal itu ada yang sehari nyembelih 15, 20, 25 ekor. Seperti Pak Pong itu, dulu sebelum COVID, kondisi normal, itu hari-hari libur, hari besar, bisa 50 sampai 60 ekor per hari. Hari biasa, itu 25 sampai 30 ekor. Kondisi sebelum darurat, itu sudah 20 ekor, 25 ekor per hari. Sebelum ditutup lah, sebelum PPKM mikro darurat itu hanya Pak Pong. Seperti sate jepot tengkleng gajah ya. Tengkleng gajah itu juga banyak itu, di atas 15 ekor per hari. Belum warung yang kecil-kecil yang sehari bisa menghabiskan 2 sampai 3 ekor. Luar biasa. Hanya saja gini, perlu saya beritahukan bahwa kita tidak akan pernah bisa menembus langsung ke bakul sate. Biasanya kita channelingnya ke jagal dan itu lebih aman. Karena apa? Di bakul sate itu pembayarannya cash tempo. Notanya numpuk-numpuk sampai puluhan juta kadang-kadang jagal itu punya piutang di bakul sate. Nah, sementara kalau kita beli ke jagal rata-rata cash itu paling aman. Tidak menanggung modal tertahan, aset tertahan di bakul sate. Nah, yang kondisi terkini termutakhir permintaan susu kambing yang paling tinggi. Bahkan karena kondisi seperti ini, pabrik pengolahan susu di Turi itu sampai ada yang tutup sementara ya, karena tidak ada yang diolah. Karena semua produksi susu dari farm, dari peternakan itu sudah terjual ke end user atau ke reseller yang akhirnya ke end user dalam rangka imunitas menghadapi COVID itu. Jadi gitu Mas Didin, semuanya oke, semuanya punya potensi. Hanya pertimbangannya yang harus dilakukan. Potensi sumber daya modal, sumber daya manusia, sumber daya lahan dan sebagainya jadi pertimbangan utama. Gitu Pak Nurani. Gitu. Cukup ya Mas Didin. Oke. Mungkin yang lain lagi ini mau dilanjutkan atau gimana? Saya buka 2 pertanyaan lagi ya. Monggo. Yang lainnya ada enggak ini? Anggapan Mas? Nggih, monggo. Pak Sony nggih, monggo. Alhamdulillah Mas Juli dan teman-teman semua, sore ini kita bisa ketemu membahas masalah satu topik yang sangat luar biasa. Karena kita tahu bahwa bisnis di ternak kambing ini memang bisnis yang luar biasa ya. Pasarnya saja dijamin, yang menggaransi Gusti Allah ini ya.
Semua ini sudah sampai kiamat masuk, ini masih apa tuh bisnis ini mesti tetap jalan terus. Ya, karena orang jelas butuh akikah kurban itu minimal yang digaransikan oleh Allah. Dimanapun pasalnya bisa lokal, ya, regional, nasional, bahkan internasional. Dan kita main di pasar lokal saja, Jogja saja masih kewalahan untuk misalnya untuk daging dan susu juga. Nah, untuk itu dan skalanya bisa mulai dari mikro sampai yang bermodal serius mau bisnis. Untuk sambilan, seperti Mas Yudi bilang tadi, untuk sambilan, untuk tabungan, dan untuk memang bisnis utama, itu memang terbuka luasnya. Jadi monggo Semersi ini, saya rasa salah satu model, ya, salah satu kelas mungkin bisa kita fokuskan untuk di sini, ya. Karena sebagai tombone pandemi itu ya, saya yakin juga tidak jauh-jauh dari tempat kita. Nah, demikian juga tombol krisis ekonomi terkait dengan pandemi itu juga tidak jauh-jauh dari kita. Kalau kita bisa ngopeni bisnis ini, insya Allah kita bisa sebagai jalan keluar dari pandemi dan masalah ekonomi kerakyatan yang selama ini kita geluti. Demikian juga dengan varian produknya, ada yang pengemukan, kemudian milking, kemudian fattening atau breeding, ya, dan juga keberkahannya ini, Mas, berkah, betul-betul berkah, ya. Gusti Allah itu sudah memberikan jaminan bahwa kan ada beberapa hadis yang menceritakan bahwa semua nabi itu pernah jadi pengembala kambing, ya. Jadi memang kalau kita mau sukses bisnis apa saja, sebenarnya model peternakan kambing ini bisa dijadikan stepnya, dijadikan kelasnya. Saya rasa itu aja, ya. Jadi monggo saya menengok dari segi spiritualnya. Ya. Jadi tidak mata-mata ekonomi, ini spiritualnya juga luar biasa. Kalau kita mau meraih keberkahan dari bisnis ini, luar biasa, Pak. Jadi monggo yang teman-teman seperti Mas Marsi, Mas Anas ini kabarnya juga sudah mulai menginjak ke bisnis ini. Sayangnya sore ini tidak bisa bergabung, mungkin belum begitu sehat atau berbagi HP dengan anak-anaknya mungkin, ya. Ya, Tapi Mas Anas kabarnya sudah mulai, sudah punya 20 ekor, ya. Ya, gitu. Ini ya, jadi tentang model Mas Yuli tadi seperti yang kalau harus kita pecahkan memang mitos-mitos, ya. Yang di masyarakat itu banyak sekali mitosnya, ya. Sehingga bisnisnya kadang-kadang sing untung mung blanti, karena mereka memelihara mitos-mitos, ya. Jadi untuk sapi korban aja harus seperti ini dan lain-lain, ya. Demikian juga dengan yang lain, misalnya kalau untuk milking itu harus hijauan segar. Ternyata Mas Yuli sudah mematahkan mitos tadi, ya. Jadi kita sebagai lembaga pencerah, ya, ini mestinya bisa mematahkan mitos-mitos itu. Dan betul apa yang disampaikan Pak Har dan Mas Wasi tadi, stepnya berapa sih kalau untuk teman-teman yang baru sangat memulai, misalnya Mas Didin tadi juga, teman-teman Mas Didin yang pengusaha atau apa yang memang mau serius menggeluti itu, langkahnya seperti apa? Karena tidak bisa ujuk-ujuk besar, itu juga risikonya sangat besar, ya. Bisnisnya sukses, tata kelolanya, tapi kalau pasar tidak dikuasai juga akan ambruk. Demikian juga tata kelolanya bagus, tapi suplai bahan mentahnya tidak ada, ya kita akan sangat kesulitan. Saya rasa itu, monggo kita dari Sinergi kalau bisa mengambil satu bisnis ini, satu cabang ini sebagai rintisan, ya. Nah, nanti ada yang unggas, kemudian ada yang prominensial besar juga bisa kita bahas di sini. Mungkin tiap Jumat kita bisa seperti ini, ya, di samping juga sambil mengisi kekosongan vakum, belum ada kegiatan yang bisa kita lakukan secara real. Matur nuwun, saya rasa seperti itu yang bisa saya sampaikan sore ini. Mohon maaf kalau gambarnya kurang jelas, cuman repot-repot. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dari Pak Soni. Ini mungkin waktunya sudah menginjak 3:30.
saya coba tak beri kesempatan saya untuk 2 orang penanya dulu nggih. Maksud saya ini pertanyaan yang terakhir. Jadi nanti tak terus ndak jam 5 ora rampung. Monggo saya beri kesempatan mumpung ada narasumber yang dari pelakunya langsung untuk 2 penanya. Nanti baru dijawab. Dari luar mungkin. Ya dari luar Smetsi mungkin. Monggo dari luar Smetsi kalau ada dipersilahkan. Monggo, ada enggak? Saya tawarkan 2 orang malah ono. Ada enggak? Monggo, itu ada Mas Agung. Mas Agung. Untuk 2 orang penanya langsung aja. Ini pertanyaan yang terakhir. Peternak Gorontalo siapa? Mana ada peternak Gorontalo? Kosong ya. Kalau nggak ada, saya yang nanya Pak Yuli ini jadinya. Gini, mungkin pertanyaan sekilas aja. Wah, tadi pertanyaan ini tadi lali gimana? Nah, gini. Untuk masa gini, bisa nggak kalau di breeding tadi mungkin kan di tempat kita belum terbiasa ya. Jadi konsepnya model dilepas liarkan. Kalau di daerah Kulon Progo itu masih banyak tanah-tanah yang luas. Jadi konsep dilepas liarkan sehingga kos untuk pakan itu menjadi apa ya? Menjadi kurang gitu loh. Sehingga bebannya menjadi murah. Yang kedua mungkin yang saya pengen tahu rata-rata dalam satu kambing itu karkasnya berapa apa istilahnya munculnya karkasnya berapa kilo Pak rata-rata per kambing? Karkas itu persen. Kambing potong gitu aja. Matur suwun. Yeah. Memang kunci keberhasilan dari breeding adalah meminimalisir kos pakan. Sehingga kalau kita bisa melaksanakan konsep breeding dengan dilepas liarkan, itu sangat potensial dan akan sangat menguntungkan. Tapi kalau itu dilakukan di Jawa, apalagi katakanlah di Kulon Progo, kok kayaknya impossible ya. Dilepas liarkan nanti hilang semua. Tapi kalau konsep itu dilakukan di luar Jawa, seperti di NTT, di Sulawesi, itu sudah umum. Sapi, kambing, liar semua itu sudah umum. Bahkan di Sumatera Selatan pun dilepas liarkan juga. Itu sangat efisien dan sangat menguntungkan. Tapi saya nggak yakin kalau walaupun di Kulon Progo lahannya luas, kecuali memang itu katakanlah punya lahan 5 hektar, sudah pagar keliling semua, tidak akan lolos dari pagar itu ternak kita itu mungkin. Tapi kalau enggak ya jangan-jangan nanti hilang dibawa orang. Sudah yang di dalam kandang aja diambil orang. Yang di dalam kandang yang notabene sudah rapet, sudah digembok aja dijebol. Iki dilepas liarkan nang Jawa, hilang kabeh ke Pak Nur. Efisien sak kabehane nek malah hilang sak kabehane. Ya, kan mungkin bisa Pak, apa? Iya, secara konsep bisa. Secara konsep bisa sepanjang cuman ininya teknik safety-nya dari bagaimana kan? Jadi kan mungkin ini kan konsepnya kalau pagi keluar sore masuk itu Pak, masuk kandang. Ini kok segagasan awal saja kok itu. Ya, dan itu sangat memungkinkan hanya bisa dilakukan pada konsep breeding. Konsep fattening nonsense. Konsep milking nggak mungkin, betul. Mungkin. Breeding makanya targetnya. Iya, betul. Terus yang kedua tadi apa? Karkas satu kambing. Oh, gini. Karkas itu kalau non penggemukan, katakanlah kita beli domba kambing dari pasar, kisarannya di 30 sampai 35%. 30 sampai sebelum penggemukan. Kalau sudah digemukan di kandang fattening, karkas bisa ringnya antara 42 sampai 50%. Rata-rata 45, 47, 48%. 47. Itu tadi dari berapa Pak? 30 ya? Dari 35 lah katakanlah gitu. 35 ya. Naik
Minimal 10%. Naik 10%. Iya. Oh, gitu. Tahu karkas ya? Karkas itu ternak dipotong, hilang kepala, hilang kulit, hilang jeroan. Daging berikut tulang loh. Ya, daging nempel tulang. Oke, gitu. Mungkin saya memberikan kesempatan pada Pak Yuli, di mana pada masa sekarang ini kan mendekati Idul Adha. Apakah mungkin ada kambing-kambing mau ditawarkan untuk Idul Kurban? Dipersilakan. Ya, siapa tahu. Begini, memang sekarang dampak pandemi ini luar biasa. Tahun kemarin saya masih dapat kepercayaan dari korban teman-teman Malaysia 250 ekor. Sekarang korban teman-teman luar negeri itu sudah drop. Saya sudah nggak dapat jatah itu lagi. Dan kebetulan juga kandang saya semua saya ganti, saya ubah ke kandang kambing, bukan ke kandang domba. Sehingga khusus untuk tahun ini saya nggak main korban, nggak main hewan kurban, tidak menggemukkan, tidak membesarkan hewan di kandang untuk jatah kurban. Tapi kalau teman-teman mau mencari hewan kurban, teman-teman saya banyak yang main di situ. Bahkan kemarin kita rapat dengan ACT, Aksi Cepat Tanggap, yang punya program peduli nakes, peduli COVID. Untuk korbannya ke depan ini kita bekerja sama dengan ACT, membeli hewan korban dari teman-teman peternak, kemudian dipotong sekalian, dimasak sekalian, nanti dibagikan ke nakes, ke dokter, ke rumah-rumah isolasi terkonsentrasi maupun isolasi mandiri. Rencananya seperti itu. Kalau teman-teman ada yang menghendaki hewan kurban, saya bisa ngelingkan ke teman-teman peternak yang lain. Kebetulan saya jadi wakil ketua PPKDY, jadi di Jogja ini sudah ada yang namanya Perserikatan Peternak Kambing Domba Yogyakarta, yang notabene ternyata anggotanya juga sudah ada yang di Jawa Barat sampai Jawa Timur. Sebagian besar memang Jogja, Magelang, Klaten, dan Purworejo. Juga saya selaku bendahara koperasi PPKD, Koperasi Peternak Kambing Domba Yogyakarta. Jadi di sini semuanya ada, palu gada lah kalau kaitannya dengan kambing dan domba. Pakan ada, obat ada, bibit ada, gitu loh. Saya kira itu Pak Nur ya. Terima kasih. Sedikit diberi bocoran Pak, pasaran mungkin teman-teman yang pengen berkorban ini, satu kambing rata-rata di harga berapa itu Pak? Harga sekarang antara 80 sampai 90 kilo. 80 sampai hidup. Nah, 80 sampai 90. Jadi itu 80 sampai 90.000 per kilogram hidup. 80. Jadi tinggal ngalikan bobotnya. Nah, kalau bobotnya 30 harga 80 berarti 2,4 juta. Berarti sekitar 3. Tapi biasanya karena ini sudah melewati fase pengemukan, daging yang didapat jauh lebih banyak daripada domba atau kambing yang tanpa melewati fase pengemukan tadi itu. Selisihnya ya tadi itu, karkasnya 35, musuh 45 kan ya kayak. Itu tadi ya. Iya. Oke, gitu dulu. Terima kasih atas waktunya dari Pak Yuli yang bersedia untuk menjadi narasumber di sore hari ini. Jadi sedikit mungkin kami simpulkan di sini tadi, satu yang bisa saya tangkap adalah ternyata di masa pandemi ini yang paling bisa bertahan adalah telekomunikasi sama agrobisnis, sehingga Pak Yuli mengambil ternaknya. Kemudian tadi di luar hitungan kami,
di Jogja ini tadi katanya kan nggak ada sate kambing, ternyata yang ada adalah sate domba. Kalau mau nyari sate kambing ternyata harus di Wonosari. Berarti selama ini saya ketipu terus ini. Nyari apa tadi? Nyari sate kambing, ternyata itu sate domba. Nah, berarti ya, ini aku sih sudah pusing ya sih balik meneh sih ya. Itu yang menurut kami sangat menarik. Kemudian di luar, kalau saya kan sebuah bisnis itu bagaimana kita bisa memproduksi dan bisa menjual. Tapi kalau dari gambaran Pak Yuli tadi, sebenarnya dari sisi market ternyata ini tidak bermasalah, gitu. Sehingga bagi kami ini adalah sebuah peluang usaha yang menurut kami potensial, karena selama ini kan problem UKM kita itu kan iso nggawe ra iso adol. Nah, ini kebetulan peluang ini sangat tinggi dan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk apa ya? Untuk siapa tahu ada yang pengen memulai gitu loh. Itu kemudian dan kita lihat tadi memang produknya sangat menguntungkan. Kemudian dari tadi pilihan yang ada dari breeding, fattening sama milking, ternyata kalau saya pribadi menyimpulkan yang paling berpeluang adalah sistem pengemukan atau fattening. Jadi dengan pertimbangan apa? Mudah dilaksanakan, rantainya lebih pendek daripada breeding, harus nunggu satu tahun. Kemudian yang harus kita perhatikan dari peternakan ini adalah tadi sudah dijelaskan sama Pak Yuli bahwasanya banyak peternak yang gagal di tengah jalan karena tidak menguasai bisnis itu sendiri. Gitu. Karena tadi saya mengatakan memang bisnis ini kan bisnis barang hidup, sehingga harus hati-hati. Ya nek wong Jawa istilahnya tangannya kudu anyep. Gitu. Nah ini kan memang harus menyatu dengan apa yang digeluti dari bisnis itu sendiri. Nah, ini yang sebenarnya bagi saya yang paling susah justru di sini. Kalau cuma hitung-hitungan teknologi mungkin kita bisa belajar, tapi kalau urusan rasa wiji sama benda hidup, istilahnya dengan kambing, itu kok kayaknya bukan perkara yang mudah. Sehingga tadi di sini saya simpulkan bahwasanya bisnis itu butuh proses. Kalau urusan modal bagi saya bisa dicarikan jalan yang lain. Tapi kalau proses butuh waktu dan butuh pengalaman sehingga bisa menjadi maju. Itu saja kurang lebihnya dari saya. Saya sebagai moderator di sore hari ini, kalau ada mungkin kata-kata yang kurang berkenan di hadapan teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bapak Budi, Bapak moderator. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kepada Pak Sony, Pak Marif, Pak Nur dan juga Pak Yuli yang sudah memberikan waktunya untuk diskusi kita sore ini. Saya harap ini nanti bisa menjadi budaya baru di Smetsi Jogja. Diskusi-diskusi yang ringan tapi bermanfaat seperti ini saya kira mungkin perlu dibudayakan untuk kedepannya. Mungkin sebelum diakhiri kita screenshot dulu foto, kalau bisa kameranya dinyalakan. Mas Latif, Mas Cahyo, Mas Dandun, Mas Bayu, Mas Maula. Oke. Wah. Oke, 1, 2. Oke, saya share di grup besar. Grup Oke, matur nuwun sekali atas waktu yang sudah diluangkan sore ini. Mungkin ini saya stop dulu recordingnya.
nanti tidak akan saya tutup ruangnya. Monggo nanti kalau Pak Haryono masih pengen temu kangen dengan yang lain-lain, Pak, monggo. Ini saya kira insya Allah kita tradisikan ya, mungkin pekan depan nanti akan ada lagi temanya lain, mungkin nanti Mas Latif dengan Mbak Ari Erta yang lebih ke pariwisata nanti, masalah atau barangkali nanti. Ya saya kira mungkin untuk sore ini saya tutup dulu ya acaranya. Nanti monggo setelah ini santai saja mau ngobrol kanan kiri boleh, ini ruangnya tidak akan saya tutup dulu. Matur nuwun, semoga kegiatan ini bermanfaat. Dan saya pribadi selaku host mungkin mohon maaf jika banyak salah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.